Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat chart atau diagram pada Microsoft Word. Bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa simak ya video ini sampai akhir. Pertama-tama, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2016. Lalu kita bisa pergi ke menu Insert, kemudian pilih Chart. Nah, Microsoft Word sendiri menyediakan berbagai jenis diagram, mulai dari kolom, line, pie, sampai combo. Jenis diagram ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, ingin membuat diagram dengan data seperti apa. Misalkan di sini saya akan membuat diagram data penjualan, jadi saya akan memilih diagram dengan jenis kolom. Lalu kita bisa pilih OK. Nah, kemudian akan muncul secara otomatis Microsoft Excel. Mengapa muncul? Karena kita tidak bisa mengedit data secara langsung pada Microsoft Word, sehingga kita membutuhkan Microsoft Excel. Kalau misalnya Microsoft Excel-nya tidak muncul, kita bisa memunculkannya menggunakan edit data, lalu kemudian Microsoft Excel-nya akan muncul. Setelah itu, kita bisa mulai untuk mengedit datanya. Misalkan kita ingin merubah yang kategori ini menjadi nama bulan. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April. Namun, bagaimana jika kita ingin membuat data tersebut sampai bulan Desember? Tidak perlu khawatir karena kita bisa menambahkan kolomnya dengan cara menggeser ini ke bawah, dan kita bisa menambahkannya. Namun di sini saya akan menambahkannya sampai bulan ini saja, dan kita juga bisa menambahkan data tersebut, misalkan 3,2, 4,6, dan juga 3,7. Lalu kita juga bisa merubah data yang sudah ada. Misalkan 4,3, kita ingin menurunkan data tersebut menjadi 3,4, sehingga otomatis diagramnya akan turun. Dan yang 2,4 misalkan ingin kita naikkan menjadi 4,7, otomatis diagramnya pun akan naik. Dan yang untuk series, kita juga ingin merubahnya dengan nama produknya, misalkan buku, pensil, dan pulpen. Kita juga bisa menambahkan dengan melebarkan datanya ke samping jika ingin menambahkan produknya. Setelah itu, kita tidak perlu untuk men-save Microsoft Excel ini. Kita hanya perlu meng-close saja, karena otomatis akan tersimpan datanya di Microsoft Word. Setelah kita membuat diagramnya, informasi yang disampaikan dari diagram ini belum lengkap, sehingga kita perlu untuk melengkapinya. Kenapa? Karena tidak setiap orang itu dapat dengan mudah membaca suatu diagram, sehingga untuk mempermudahnya kita perlu melengkapi beberapa bagian. Pertama-tama, kita bisa menambahkan judulnya terlebih dahulu. Misalkan kita bisa ubah dengan diagram penjualan produk. Setelah diagramnya kita beri judul, kita juga bisa merubah bentuk layout dari diagram tersebut. Di sini tersedia di Quick Layout, kita bisa ubah dari layout 1, layout 2, dan seterusnya sampai layout 11. Misalkan di sini kita akan membuat dengan layout 5 untuk memunculkan angka-angkanya supaya terlihat lebih jelas. Setelah itu, kita juga bisa memberikan tambahan, yaitu Axis Title. Gunanya apa? Misalkan kita ubah judul Axis Title tersebut menjadi interval dari penjualan produk. Setelah informasi dari diagram tersebut dirasa sudah cukup, mulai dari judul, lalu kemudian ada data pastinya, dan kemudian ada intervalnya. Misalkan kita ingin menambahkan prediksi dari
barang yang kita jual, apakah barang tersebut penjualannya menaik atau bahkan menurun. Kita bisa menambahkannya itu dengan ke add chart element, lalu kemudian kita pilih trend line. Bisa kita pilih yang linear atau sebagainya. Misalnya di sini saya akan menggunakan yang linear. Lalu kita pilih produknya, buku. Oke. Nah, di sini terlihat buku itu cenderung lebih meningkat. Lalu kemudian kita tambah lagi pensil. Nah, kalau pensil menurun. Kalau tadi buku meningkat, kalau pensil menurun penjualannya. Lalu kemudian kita tambahkan lagi yang terakhir, yaitu pulpen. Dan di sini pulpen juga terlihat meningkat penjualannya. Setelah dirasa semua informasi dari diagram tersebut sudah lengkap, kita juga bisa merubah warna dari diagram ini dengan cara ke change color. Lalu kemudian kita bisa pilih mulai dari warna pertama, warna kedua, warna ketiga, dan seterusnya. Kita bisa pilih karena di sini ada lumayan banyak pilihan warna. Misal kita ingin merubah menjadi colorful palette 2. Nah, selain warna, kita juga bisa merubah nih desainnya. Misalkan ingin yang seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, supaya desainnya lebih menarik, misalkan kita pilih yang ini. Nah, begitulah cara untuk membuat chart atau diagram pada Microsoft Word. Semoga apa yang sudah saya tutorialkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.